Laga Indonesia versus Qatar harus diulang, jadi tuntutan keras saya sekarang. Pasalnya baru laga perdana saja sudah banyak kerugian yang diberikan kepada timnas Indonesia. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga kesal dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov saat bertugas dalam pertandingan timnas U23 Indonesia versus Qatar. Pertandingan perdana grup A Piala Asia itu digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Senin 15 April 2024. Arya Sinulinga menilai wasit asal Tajikistan itu berpihak kepada tuan rumah Qatar. Pasalnya banyak keputusan Nasrullah Kabirov yang merugikan timnas U23 Indonesia. Kerugian pertama terlihat saat Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar usai melihat VAR. Penalti itu terjadi ketika adanya dorongan fisik antara kapten timnas U23 Indonesia Rizky Ridho dengan striker Qatar Mahdi Salem di penghujung babak pertama. Semula Nasrullah Kabirov meniup peluit pertanda pelanggaran dari Mahdi Salem kepada Rizky Ridho. Tidak berselang lama, Nasrullah Kabirov langsung mendapatkan arahan dari wasit VAR untuk melihat tayangan ulang. Setelah dilihat, Nasrullah Kabirov langsung menunjuk titik putih dan memberikan penalti kepada Qatar. Nasrullah Kabirov juga memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho yang dinilai melakukan sikutan kepada Mahdi Salem. Sontak para pemain timnas U23 Indonesia kesal dan melakukan protes keras kepada Nasrullah Kabirov. Wasit tersebut tetap mencueki komentar dari pemain timnas U23 Indonesia dan tetap memberikan penalti kepada Qatar. Tendangan penalti diambil langsung oleh Khaled Ali dan sukses menjebol gawang timnas U23 Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Qatar unggul 1-0 atas timnas U23 Indonesia di babak pertama. Pada babak kedua, Nasrullah Kabirov kembali berulah. Ia memberikan kartu kuning kedua alias kartu merah kepada pemain timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner, ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Ivar Jenner dinilai telah mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai dengkul salah satu bek Qatar, Saifulden Hasan. Padahal dalam tayangan ulang, kaki Ivar Jenner tidak mengenai pemain lawan. Ivar Jenner pun langsung protes keras. Setelah keluar dari lapangan, Ivar Jenner update status di Instagramnya dengan menampilkan bendera Qatar dan emoji badut. Kerugian ketiga datang lagi ke timnas U23 Indonesia di babak kedua. Saifulden Hasan terlihat melakukan pelanggaran keras kepada Witan Sulaiman. Nasrullah Kabirov langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek Qatar tersebut. Pas mau angkat kartu merah, ia merasa salah mengeluarkan kartu. Walhasil Saifulden Hasan hanya mendapatkan kartu kuning. Sontak para pemain timnas U23 Indonesia kembali melakukan protes keras tapi tetap dicueki wasit. Kecurangan Nasrullah Kabirov tidak berhenti di sana. Kejadian keempat yang merugikan timnas U23 Indonesia saat Marcelino Ferdinand didorong di dekat kotak penalti Qatar. Wasit tersebut hanya melihat itu bukan sebuah pelanggaran. Marcelino Ferdinand dinilai kalah bodi dari pemain Qatar. Terlihat dari rekaman ulang, Marcelino Ferdinand mendapatkan dorongan dari pemain Qatar. Beberapa kali pemain timnas U23 Indonesia juga tidak mendapatkan hadiah pelanggaran usai dilanggar pemain Qatar. Sekalinya timnas U23 Indonesia melakukan pelanggaran kepada pemain Qatar, Nasrullah Kabirov langsung mengecek VAR. Ini terlihat saat adanya pelanggaran keras dari Ramadan Sananta kepada bek Qatar. Setelah mengecek VAR, Nasrullah Kabirov memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta. Setelah kejadian ini, saya menuntut panitia Piala Asia untuk menggelar ulang laga timnas Indonesia versus Qatar dan wasitnya harus diganti. Jeong Seok-seo, asisten Shin Tae-yong yang bertugas sebagai penerjemah, membeberkan ulah kotor Qatar sebelum menghadapi timnas Indonesia U23.
Melalui story Instagramnya, Jeong Seok Seo mengungkap bagaimana timnas Indonesia U-Strip 23 dirugikan sejak naik bus menuju Stadion Jassim bin Hamad. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion, buka penerjemah Shin Tae-yong yang akrab disapa JJ tersebut. 8 menit juga gak sampai ke stadion dari hotel, tapi dibawa berputar dulu, baru sampai ke stadion, sampai kena waktu lebih dari 15 menit, tandas JJ. Taktik yang bagus Qatar, pungkas JJ diikuti dengan emoji tepuk tangan.